cari, tak ada yang berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiril masa'ina fi zulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Sayyidina Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Faedah, pahala pergi ke masjid di malam yang gelap gulita di bumi di dunia akan diketahui pada saat suasana kiamat yang mengerikan ada di hadapan kita, dan setiap orang dikepung oleh musibah. Balasan berkesusahan pergi ke masjid akan kita dapatkan ketika sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari bersama kita. Disebutkan di sebuah hadis, pada hari kiamat orang-orang yang pergi ke masjid ketika malam gelap gulita akan duduk di atas mimbar dari nur tanpa rasa takut. Padahal saat itu seluruh manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, di manakah tetangga-tetanggaku? Malaikat bertanya, siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetangga-tetanggaku adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid. Hadis lain meriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Hadis lain pula menyebutkan bahwa masjid adalah taman-taman surga dari kitab Jam'us Shagir. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah bahwa ia adalah orang mukmin. Kemudian beliau membaca ayat, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari kitab Jam'us Shagir. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, mengerjakan wudhu dengan susah payah, melangkahkan kaki ke masjid, pergi ke masjid, dan duduk menunggu solat selepas solat adalah penghapus dosa. Hadis lain menyebutkan, semakin jauh jarak seorang menuju ke masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya, karena setiap langkah menuju masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa jika pergi ke masjid, para sahabat radhiyallahu anhum memperpendek langkah-langkah mereka. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya, yaitu azan, pergi ke masjid ketika terik matahari, dan sholat di saf pertama. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat, ketika manusia dalam keadaan susah dan matahari sangat terik, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya, ketika ia memiliki keperluan sehingga ia keluar dari masjid, hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Hadis lain menyebutkan bahwa barang siapa mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Setiap syariat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung banyak keberkahan, kebaikan, dan pahala yang tidak terkira. Di samping itu juga mengandung banyak maslahat, kebaikan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sulit untuk diketahui hakikatnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahasianya. Maslahat itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kemampuan dan kepahaman setiap manusia. Makin tinggi tingkat kemampuan dan kepahaman seorang, kian banyak ia mengetahui maslahat apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik hukum tersebut. Para ulama telah menulis tentang maslahat yang terkandung dalam salat berjamaah sesuai kepahaman masing-masing. Dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah, Syekh Waliullah rahmatullah alaih menulis tentang maslahat salat berjamaah yang terjemahannya dan maksudnya adalah sebagai berikut. Di antara maslahat salat berjamaah agar kita dapat terhindar dari pengaruh adat istiadat yang buruk
Untuk itu, tidak ada cara yang lebih baik kecuali jika menjadikan salah satu ibadah sebagai kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga dapat diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat secara terang-terangan, baik yang pandai maupun yang bodoh, baik penduduk kota maupun penduduk desa. Semua akan berlomba-lomba dalam ibadah tersebut. Jika ibadah sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, maka ibadah tidak mungkin dapat dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan. Jika hal itu tercapai, niscaya akan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga adat istiadat yang pada mulanya menarik ke arah keburukan akan menarik ke arah kebaikan. Tidak ada amal yang apapun yang lebih penting dan lebih kuat dalilnya melebihi solat. Oleh karena itu, kita wajib mulainya dengan gerakan, dengan mengajak orang lain menjadikan solat sebagai budaya. Hendaknya kita sepakat mengadakan suatu pertemuan untuk mengusahakan agar solat menjadi suatu budaya masyarakat. Dalam agama ada segolongan orang yang patut dikedepankan dan diteladani. Ada segolongan yang lain yang memerlukan dorongan dan ajakan. Ada pula yang masih lemah imannya. Dengan solat berjamaah, orang-orang tadinya enggan beribadah akan bertemu di ahli ibadah, sehingga ia tertarik untuk mengikutinya. Orang yang tadinya malas akan bertemu dengan orang yang mengajaknya rajin beribadah. Orang yang tidak punya pengetahuan agama akan bertemu dengan ulama, sehingga ia akan dibimbing oleh ulama dan dapat memahami cara-cara ibadah yang benar, serta menganggap bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat perak yang mereka bawa ke tukang perak untuk diperiksa keasliannya, sehingga jelas dapat dibedakan antara yang boleh dan yang tidak boleh. Yang boleh akan diperkuat dan yang tidak boleh akan dihentikan. Selain itu, solat berjamaah adalah untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menurunkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan pengaruh baik yang luar biasa. Inilah maksud umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibentuk, yaitu untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dan memenangkan Islam atas agama yang lain. Tujuan ini tidak akan tercapai selama kita tidak memperdulikan cara-cara di atas, yakni mengumpulkan kaum muslimin semuanya, baik orang umum, orang penting, orang kampung dan orang kota, untuk menunaikan syiar Islam yang terbesar dan ibadah yang tertinggi, yaitu solat. Oleh karena itulah syariat Islam menitik beratkan solat Jumat dan solat berjamaah dengan menerangkan berkah dan rahmat yang terkumpul, azab yang akan turun bagi yang meninggalkan. Happy santri